Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pingan Setiawati dengan NIM 012022030006 dari Prodi S1 Gizi STRSPKU Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan tugas biokimia ringkasan materi tentang fungsi mikromolekul dalam tubuh manusia, vitamin dan mineral. Mikromolekul Mikromolekul didefinisikan sebagai segala bentuk molekul yang berukuran relatif kecil yang dapat digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Mikromolekul juga dapat diartikan sebagai segala bentuk molekul atau nutrien yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Mikromolekul memiliki berat molekul yang rendah dan mengandung sejumlah kecil atom. Mikromolekul berfungsi mengatur berbagai proses metabolik tubuh untuk menunjang fungsi kehidupan. Pembahasan terkait mikromolekul akan difokuskan pada dua jenis yaitu vitamin dan mineral. Vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil. Sebagian besar vitamin yang diperlukan tubuh harus disuplai dari makanan karena tubuh tidak mampu memproduksi sendiri ataupun menghasilkan dalam kadar sedikit. Terdapat 13 jenis vitamin yang sangat esensial bagi tubuh, yaitu vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak, dan vitamin B, C yang larut dalam air. Secara umum, vitamin bertindak sebagai koenzim dari enzim-enzim yang berperan dalam jalur metabolisme tubuh. Vitamin A retinol. Vitamin A memainkan peran yang sangat beragam dalam fisiologi tubuh, mulai dari penyusunannya ke dalam pigmen mata hingga mengendalikan ekspresi sejumlah gen penting. Tubuh juga mempertahankan kadar vitamin A dalam kisaran normal. Terdapat dua jenis vitamin A, yaitu yang pertama, vitamin A preformed dalam bentuk retinil ester ditemukan dalam daging, unggas, ikan, dan susu. Yang kedua, provitamin A ditemukan dalam buah, sayuran, dan produk nabati lainnya. Berdasarkan keadaan oksidasinya, vitamin A dibagi tiga bentuk. Yang pertama, retinal, memainkan peran penting dalam penglihatan. Yang kedua, retinol, prekursor langsung untuk dua metabolit aktif yang penting. Yang ketiga, asam retinoat atau retin A, berfungsi sebagai pembawa pesan intraseluler yang mempengaruhi transkripsi sejumlah gen. Sumber makanan yang mengandung vitamin A serta penyakit atau gangguan yang dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber makanan dari sayuran hijau, wortel, tomat, hati, minyak ikan, susu, telur. Gejala defisiensinya dari xerophthalmia, nyctalopia, bercak pada mata, kulit, dan rambut yang kering, infertilitas, serta penurunan sekresi hormon diroksin. Gejala kelebihannya seperti penglihatan kabur, nyeri tulang, pusing, mual, hipersensitivitas terhadap cahaya. Vitamin D kalsitriol. Vitamin D merupakan hormon steroid yang telah lama dikenal perannya yang penting dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor tubuh serta mineralisasi tulang. Istilah vitamin D sebenarnya mengacu pada lebih dari satu anggota kelompok molekul steroid. Fungsi utama dari vitamin D adalah memfasilitasi penyerapan kalsium di usus, juga menginisiasi penyerapan ion fosfat dan magnesium. Sumber makanan yang mengandung vitamin D beserta penyakit atau gangguan yang dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan dapat dilihat pada tabel berikut.
Sumber makanan dari minyak ikan, daging mentah, hati, putih telur, dan makan terfortifikasi. Gejala defisiensinya riketsia, osteomalacia. Gejala kelebihannya hiperkalsemia. Vitamin E, tocopherol. Vitamin E merupakan molekul antioksidan terkait membran yang paling utama pada mamalia. Vitamin ini memainkan peran penting dalam mencegah kerusakan oksidatif pada membran berlipid dengan mengikat radikal bebas, seperti superoksida, hidrogen peroksida. Vitamin E bersifat hidrofobik dengan jalur penyerapan mirip dengan molekul lipid lainnya. Peran paling utama dan terkenal dari vitamin E adalah sebagai antioksidan, yaitu dapat menangkal radikal bebas. Sumber makanan yang mengandung vitamin E beserta penyakit atau gangguan yang dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan dapat dilihat dalam tabel berikut. Sumber makanan dari minyak sayur, mentega, daging mentah, dan ikan. Gejala defisiensinya infertilitas, gangguan kontraksi otot, degenerasi sistem saraf pusat dan tepi, serta kerusakan eritrosit. Gejala kelebihannya pendarahan, lemah otot, fatigue, mual, dan diare. Selanjutnya vitamin K atau fitonadion. Vitamin K merupakan salah satu komponen utama dalam sintesis beberapa protein yang memediasi proses koagulasi dan antikoagulasi. Setidaknya terdapat dua bentuk vitamin K yang telah teridentifikasi di alam, yaitu vitamin K1 dan K2, yang merupakan senyawa turunan quinon. Vitamin K berfungsi sebagai koenzim utama enzim karboksilase yang mengkatalis karboksilasi residu asam glutamat pada protein bergantung vitamin K. Sumber makanan yang mengandung vitamin K beserta penyakit atau gangguan yang dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber makanan dari sayur hijau, kacang-kacangan, daging ayam, alpukat, keju. Gejala defisiensinya pendarahan, kerusakan otak permanen, atau defisiensi pada bayi, serta penurunan massa tulang. Gejala kelebihannya jarang terjadi. Defisiensi pada bayi dapat menyebabkan gejala jaundice, anemia hemolitik, dan hiperbilirubinemia. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Vitamin C memiliki fungsi biosintetik, yaitu di dalam tubuh, vitamin C diperlukan untuk biosintesis kolagen, L-karnitin, dan neurotransmitter tertentu. Dan antioksidan, vitamin ini dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan kanker tertentu, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lain di mana stres oksidatif merupakan penyebab utamanya. Vitamin C juga berperan penting dalam sistem imun tubuh dan meningkatkan penyerapan zat besi non-heme yang terdapat dalam tumbuhan. Sumber makanan yang mengandung vitamin C beserta penyakit atau gangguan yang dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan dapat dilihat dalam tabel berikut. Sumber makanannya dari buah citrus, sayuran hijau, kentang, stroberi, tomat, dan paprika hijau. Gejala defisiensinya skorbut, gigi, dan gusi berdarah, lemah otot, cepat lelah, mudah tersinggung, gangguan pertumbuhan tulang, serta anemia. Gejala kelebihannya diare, mual, nyeri punggung. Selanjutnya, vitamin B.
Vitamin B terdiri dari 8 kelompok vitamin yang larut dalam air yang melakukan peran penting yang saling terkait erat dalam fungsi seluler. Vitamin B bertindak sebagai koenzim dalam beragam reaksi enzimatik, katabolik, dan anabolik. Peran kolektif vitamin B terlibat dalam berbagai aspek fungsi otak. Vitamin B umumnya disintesis oleh tumbuhan, khususnya di dalam kloroplas, mitokondria, dan sitosol. Di dalam tumbuhan, vitamin B memiliki peran atau fungsi yang sama seperti jika dikonsumsi oleh manusia, kecuali vitamin B12 yang disintesis oleh bakteri. Sebagian besar vitamin ini berasal dari tumbuhan, namun umumnya suplai ke manusia berasal dari tingkatan trofik yang lebih tinggi di dalam rantai makanan, yaitu dari hewan. Berikut 8 jenis vitamin B. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 berfungsi sebagai koenzim tiamin pirofosfat yang terlibat dalam reaksi dekarboksilasi. Sumbernya dari beras coklat, sayuran hijau, hati, telur. Defisiensinya seperti beri-beri, hilang ingatan jangka pendek. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam sejumlah reaksi respirasi penting dalam mitokondria. Sumbernya dari kacang-kacangan, hati, jamur, dan yes. Defisiensinya vertigo, penglihatan kabur, depresi, serta dermatitis di area mulut. Yang ketiga, vitamin B3 atau niacin. Berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam proses penting seperti glikolisis, siklus Krebs, dan fosfilasi oksidatif. Sumbernya dari daging, ikan, serealia, kacang, serta jamur. Defisiensinya pellagra, dermatitis, dementia, serta diare. Yang keempat, vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 berfungsi sebagai prekursor enzim A, enzim penting untuk oksidasi dan sintesis karbohidrat dan asam lemak. Sumbernya dari daging, serealia, brokoli. Defisiensinya vertigo, insomnia, depresi, serta mudah tersinggung. Selanjutnya yang kelima, vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa reaksi enzimatik penting yang melibatkan metabolisme protein. Sumbernya dari daging, kacang-kacangan, pisang, kentang, serta ikan. Defisiensinya neuropati perifer, sindrom mirip pellagra, dermatitis seboroik, glositis, dan cheilosis. Yang keenam, vitamin B7 atau riboflavin. Berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa enzim yang mengkatalis reaksi karboksilasi, dekarboksilasi, dan deaminasi. Sumbernya dari telur, hati, serta sayuran hijau. Defisiensinya alopecia, dermatitis periorifisial, kulit bersisik, ruam merah di sekitar mata, hidung, dan mulut. Yang ketujuh, vitamin B9 atau folat. Vitamin B9 berfungsi sebagai koenzim dalam sintesis beberapa asam amino serta purin dan timin pada DNA. Sumbernya kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah sitrus. Defisiensinya anemia, kegagalan pertumbuhan, radang pada lidah, hilangnya sensitivitas indera pengecapan, serta penurunan BB. Yang kedelapan, vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B12 berfungsi sebagai koenzim yang mengandung kobalt yang terlibat dalam berbagai jalur metabolisme. Sumbernya ikan, daging, dan olahannya. Defisiensinya berdampak pada cacatnya sel darah merah,
atau anemia perniciosa, penglihatan kabur, hilangnya nafsu makan, kulit pucat, depresi, serta lelah otot. Selanjutnya, mineral. Mineral merupakan golongan nutrisi yang sangat vital untuk menjaga kesehatan tubuh. Secara struktural, mineral termasuk senyawa anorganik karena tidak memiliki rangka karbon. Dalam tubuh, mineral bertindak sebagai kofaktor yang memainkan banyak peran fungsional dalam sel manusia. Mineral digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pergerakan, produksi energi, serta dalam pemanfaatan dan pemeliharaan homeostatis internal. Berdasarkan penggunaan bagi tubuh, mineral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama makromineral, yaitu dibutuhkan dalam jumlah relatif lebih banyak. Contohnya kalsium, fosfor, magnesium, sodium, potasium, fluorin, dan sulfur. Yang kedua, mikromineral atau trace elements, yaitu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya kromium, tembaga, fluor, iodin, besi, mangan, molibdenum, selenium, serta zinc. Yang ketiga, mineral ultratrace, yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang paling sedikit. Contohnya arsenik, boron, nikel, silikon, serta vanadium. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.